Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Sujudi, SSNMM. Saya desain prodi, desain komunikasi visual, Unisa Bandung. Pada semester ini saya mengajar 3 mata kuliah. Yang pertama adalah menggambar dasar, yang kedua nirmana ruang atau trimatra, dan yang terakhir adalah mata kuliah ilustrasi. Namun pada kesempatan hari ini saya hanya ingin menjelaskan satu saja mata kuliah, yaitu menggambar dasar dengan kode mata kuliah DK003, jumlah SKS-nya 3, semester 2 tingkat 1. Baik, kita langsung kepada capaian pembelajaran lulusan. Pertama di CPL 1, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai etika profesi pada bidang keilmuan desain. Kemudian CPL 2, mampu menguasai keterampilan umum pada bidang keilmuan desain yang adaptif dan inovatif. Kemudian CPL 3, mampu memahami keilmuan desain komunikasi visual berdasarkan metodologi dan pendekatan desain. CPL 4, mampu menerapkan elemen dan prinsip desain dalam mengolah gambar dengan menggunakan teknologi yang sesuai di media komunikasi visual. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah CPMK. CPMK 1 mampu menguasai pengetahuan tentang teori menggambar. CPMK 2 mampu mempraktekkan menguasai teknik, menguasai alat dan bahan dalam membuat sebuah gambar bentuk. CPL 3 mampu menyusun dan membuat gambar secara sistematik dan terukur. Kemudian ada kemampuan akhir yang direncanakan sub CPMK. Sub CPMK 1 mampu memahami ruang lingkup dan tujuan mata kuliah. Kemudian sub CPMK 2 mampu memahami media pada gambar. Sub CPMK 3 mampu memahami gambar geometris. Sub CPMK 4 mampu memahami prinsip seni rupa dan desain. Kemudian sub CPMK 5 memahami pencahayaan alami dan buatan. Sub CPMK 6 mampu membuat tekstur pada ranting, dahan dan pohon. Sub CPMK 7 memahami bentuk pohon dan teksturnya. Kemudian sub CPMK 8 masuk pada masa ujian tengah semester. Kemudian sub CPMK 9 memahami prinsip visual pada pembuatan gambar buah. Sub CPMK 10 memahami prinsip visual pada pembuatan gambar buah dengan penerapan warna. Kemudian sub CPMK 11 memahami perspektif pada pembuatan gambar. Sub CPMK 12 masih sama, yaitu memahami perspektif pada pembuatan gambar, namun dengan 2 titik yang berbeda. Kemudian sub CPMK 13 mampu membuat gambar gerak, anatomi tangan dan kaki. Sub CPMK 14 mampu membuat gambar gerak kepala dan bagian dada atas. Kemudian sub CPMK 15 mampu membuat anatomi tubuh manusia secara keseluruhan. Kemudian pada sub CPMK 16 masuk pada masa ujian akhir semester. Selanjutnya kita masuk kepada metode penilaian dan pembobotan. Untuk mata kuliah menggambar dasar, yang pertama aktivitas partisipatif 15%, kemudian hasil proyek atau gambar 20%, tugas 15%, sikap di kelas 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 25%. Kemudian ada bahan kajian, teori gambar dasar, unsur dan prinsip visual, arsir, gambar objek, dan perspektif. Daftar keterampilan, kemampuan logika, kemampuan kreativitas, kemampuan pengetahuan, dan keterampilan teknik. Selanjutnya kita masuk ke RPS di minggu pertama. Seperti biasa, kalau minggu pertama kita introduksi pengenalan apa itu menggambar dasar sampai pada alat-alat yang diperlukan seperti media dan tool, pensil, penggaris, penghapus. Terus bentuk pembelajaran kuliah daring atau luring,
metode pembelajaran, ceramah, diskusi. Jadi di hari pertama ini kita hanya di seputar ceramah ya, dan diskusi tanya jawab. Kemudian di minggu kedua kita mulai memasuki objek ya, objek yang paling dasar, yaitu titik, garis, bidang, dan bentuk ya, dan masih menggunakan media alat gambar pensil. Terus bentuk pembelajarannya daring, luring ya. Metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Jadi kita udah mulai praktek. Kemudian di minggu 3 kita sudah mulai masuk pada komposisi arsir objek. Jadi benda yang dasar juga ya. Jadi objeknya dasar sekali. Terus bentuk pembelajarannya daring dan luring. Terus metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Minggu keempat masih komposisi arsir objek, namun objeknya sudah mulai jelas ya. Misalnya bentuk basic silinder ya. Kalau di pertemuan 3 tadi misalnya yang kita gambar adalah silinder ya. Nah di pertemuan 4 komposisi arsir objek. Jadi objek misalnya tadi bentuk silinder sebagai dasar. Nah sekarang objeknya yang berangkat dari dasar tadi silinder, misalnya gelas ya, dan lain-lain yang bentuknya sama. Bentuk pembelajaran kuliah daring, luring, metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Kemudian di minggu 5 ya, menggambar perdu. Ini kita sudah menggambar ke luar kelas. Jadi di sini kita sama mahasiswa sudah mulai harus pandai mengamati ya, perdu, yaitu pohon kecil. Ya, bentuk pembelajarannya kuliah daring, luring, terus metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan praktek. Di minggu ke-6 menggambar bagian pohon ya, menggambar bagian pohon, misalnya ranting atau dahan ya, dan beberapa daun ya, beberapa helai. Jadi belum semuanya ya, jadi tidak utuh. Kita hanya fokus dulu ke bagian ya, bagian-bagian yang ada di pohon. Metodenya adalah daring dan luring, terus metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Di minggu ke-7 menggambar pohon secara keseluruhan ya, jadi satu pohon ya. Biasanya pohon yang sama di komposisi ya, atau pohon yang berbeda. Bentuk pembelajarannya kuliah daring dan luring, metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Di minggu ke-9 ya, menggambar komposisi buah-buahan dalam keranjang dengan pewarnaan ya. Jadi ini biasanya kita menggambar buahnya, buah asli ya, lalu kita berikan efek misalnya percikan air ya, itu untuk memberikan vibrasi suasana pada sebuah gambar ya. Nah, bentuk pembelajarannya adalah kuliah daring dan luring, terus metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan praktek. Kemudian di pertemuan ke-10 ya, menggambar komposisi buah-buahan dalam keranjang dengan coloring ya. Kalau tadi kalau yang pertama di 9 ya, buahnya mungkin 1 atau 2. Nah sekarang selanjutnya di pertemuan 10 kita komposisikan ya. Misalnya buah dengan ada keranjang, terus ada benda yang selain buah ya. Nah sejauh mana komposisi dan proporsi itu bisa dijalin. Bentuk pembelajarannya adalah kuliah daring dan luring, terus metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan praktek. Di pertemuan 11 kita masuk pada teknik yang berbeda ya, yaitu menggambar perspektif satu titik ya. Bentuk pembelajarannya daring, luring, metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan praktek. Kemudian di minggu ke-12 menggambar perspektif dengan 2 titik hilang. Kalau tadi 11 kita mengamati sisi atau
atau angle ya dengan satu titik ya, dengan satu titik hilang. Nah, yang keduanya adalah dua titik hilang. Bentuk pembelajarannya daring dan luring. Metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan praktek. Di pertemuan minggu ke-13 kita menggambar posisi ya, atau anatomi gerak tangan dan kaki ya. Jadi belum keseluruhan ya, hanya pada bagian organ seperti tangan dan kaki saja ya. Bentuk pembelajaran daring dan luring ya. Terus metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan praktek. Kemudian di pertemuan 14 ya, sama ya, menggambar posisi anatomi gerak ya. Namun pada bagian yang berbeda ya, kepala dan dada bagian atas ya. Jadi ada lehernya terlihat. Nah, ini juga dibikin ya, posisinya menjadi tampak depan, samping, dan belakang ya. Kemudian di bentuk pembelajarannya daring dan luring. Terus metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan praktek. Nah, di pertemuan minggu ke-15 ya, menggambar anatomi bentuk tubuh manusia secara utuh. Nah, biasanya di pertemuan 15 ini kita mendatangkan orang untuk dijadikan model menggambar di kelas secara still life langsung. Jadi orangnya ada ya. Jadi kita tidak melihat foto ya, kita tidak melihat objek ya, lewat media yang lain, tapi kita langsung mendatangkan orang ya, 2 orang laki-laki dan perempuan untuk dijadikan model tugas dalam menggambar. Nah, kemudian metode pembelajarannya adalah daring dan luring. Tapi kalau ini adalah daring karena kita menggambar langsung ya, still life. Terus metode pembelajarannya ceramah, diskusi, dan praktek. Nah, di pertemuan terakhir 16 itu ketemu masa ujian akhir semester. Jadi tugas yang dipersiapkan di pertemuan 15 itu menjadi sifatnya take home. Jadi tugas itu dibawa dan untuk diselesaikan dan dilengkapi dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya, yaitu saat ujian akhir semester. Baik, untuk selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran di kelas mata kuliah menggambar dasar. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, reminder, kita hari ini meneruskan materi perspektif 2. Kalau kemarin kita perspektif 1. Ada yang ingat? Kembali mengingatkan perspektif 1. Perspektif 1. Sudut pandang atau perspektif adalah teknik menggambar yang digunakan untuk menciptakan ilusi ke dalam. Jadi walaupun kertas kita 2 dimensi, tapi dengan teknik dan perspektif mampu membuat ilusi. Gambar itu seperti atau kalau misalnya jarak menjadi jauh atau menjadi sebagai dekat. Terus apa manfaat dari mengasih perspektif, terutama bagi kita di sana? Menciptakan gambar lebih profesional yang baik. Iya, ya, dengan perspektif gambar kita terjaga proporsinya. Ingat di perspektif satu titik metode hitungan, kita berpatokan pada tinggi luar dibagi berapa? 3 ya. Sebetulnya bisa 4, bisa 5. Tapi kita ambil ukuran dibagi 3. Misalnya satu potongan itu 1 meter. Dari situ kita bisa memproporsikan kalau di ruangan itu adalah nah, lalu perspektif 2 gimana? Ya sama.
secara prinsip sama, hanya yang menggunakan dengan satu titik. Kalau dua menjadi dua titik. Jadi berbeda, yang satu hanya satu arah. Seperti kalau saya berdiri di sini, saya membuat dinding di depan, jadi cuma satu. Tapi kalau dua, yang saya ekspos menjadi dua, satu dinding, begitu ya. Tapi secara teori seperti mudah ya, mengatakan, tapi pada prakteknya kita masih menemukan kesulitan. Padahal perjalanannya ketika menggambar satu titik, kita dipusatkan ke sini untuk menarik ekstrim ke depan. Kalau dua juga sama. Tidak ada yang mengarang setelah bikin, oh ini gimana? Dia sulitnya bebas, itu nggak bisa. Berbagi. Di sini banyak dia tampilin. Tapi kita kembali ke perspektif. Yang ini dua titik. Ini sudah cukup baik dari segi teknis. Ya, kenapa di DKV saya lebih menekankan ya, perspektifnya ke boot, karena memang nanti Anda luarannya akan berkecimpung di dunia branding. Jadi sejauh mana Anda nanti memberikan bahasa gambar di sini dan berhasil. Ini maksud baik. Ini juga. Ya. Hanya apa? Di sini yang kasusnya permasalahan terlalu tinggi, ya. Bukan orangnya yang tinggi. Misalnya orang ini melihat ini tinggi orangnya 3 meter, bukan. Tapi dia melihat view-nya dari atas. Mungkin dia ada di lantai 1 ke lantai 2. Ini logik, ya, logik. Jadi ketika Anda melihat objek, Anda melihat di bawah ke atas, atau Anda sejajar dengan objek, atau Anda ada di sebuah pelataran misalnya, Anda ada di belakang, Anda melihat logik. Nah, sebelum saya lanjut ada pertanyaan? Ya, boleh. Gimana cara memilih perspektif dari inner sama outer kan beda tuh Pak. Ya. Cara ditentuin perspektifnya biar kelihatan dia mungkin ada di inner atau di outernya itu gimana? Ya. Yang membedakan indoor dan outdoor, kalau indoor apa? Berarti kita melihat sesuatu di mana? Di dalam. Kalau outdoor berarti saya melihat di luar, sejauh mata memandang. Sama saja, mas. Jadi kalau kita membahas dua titik, ya, tapi kalau outdoor gitu, sama, ya. Kalau ini adalah bidang relasi 3, Anda harus menentukan titik tengah dulu, ya, titik tengah dulu. Abaikan bahwa ini adalah outdoor, ya. Misalnya. Nah, misalnya ini gedung. Ini gedung. Ya. Tapi pertama kita seperti melihat kalau menggambar di ruangan. Saya membuat dari setengah dulu. Dari setengah itu untuk membantu menakar dulu yang misalnya. Misalnya saya patokan dengan gedung. Ya. Ada pintu. Ini sederhana aja, ya, belum. Lalu di sini ada apa nih? Jalan. Ya. Lalu di sini misalnya saya membuat pohon. Pohon ini kan kalau semakin jauh membesar ikuti dari sini, ya. Bahkan pohon bisa aja yang belum lebih tinggi bisa, ya. Misalnya ini begini, berarti dia lebih tua duluan, ya.
duluan gitu ya. Tapi secara prinsip perspektif satu pikiran dan dua dia akan semakin mengecil gitu. Terus di sini nanti ada apa aja? Misalnya di sini ada mobil, ya. Sampai ke mobilnya ada juga harus dilepas. Misalnya, ini saya nggak kasih ini dulu ya. Ya, oke. Jadi Anda, saya ngerti kenapa pertanyaannya, Pak, apa bedanya indoor sama outdoor? Karena kalau outdoor tidak ada yang dibatasi, semua bloknya gitu, acak gitu ya, kayak bentuk bangunan di luar, ada yang tinggi, ada yang rendah. Tapi kalau di ruangan semuanya dalam jangkauan mata kita terkontrol, seperti saya melihat hari ini Anda gitu. Tapi kalau di luar, yang membuat Anda nanti bingung adalah background. Nah, supaya Anda tidak bingung ketika Anda membuat ilustrasi perspektif di luar ruang, ini dulu paham apa tadi? Dimulai dengan horizontal, kemudian tentukan eye catcher dari perspektif ini apa? Misalnya gedung, Pak, mengenal harus dulu, boleh kita misalnya di sini. Oh, misalnya pagar. Kamu boleh mencoba nanti di rumah, kamu di gambar. Tapi jangan suruh kamu di rumah. Misalnya nanti kita menggambar atau luar di jalan berada. Di sana ada banyak contoh kecil yang ya, silakan. Kalau cara nentuin objek jauh sama dekat gimana? Lihat Cara menentukan objek yang jauh sama objek yang dekat. objek yang jauh sama yang dekat. Kalau ini kertas kita tidak, karena media kita kertas, dia kita tidak menggambar di media besar. Sama, ya kita masih dari horizontal. Pertanyaannya adalah bagaimana menentukan benda itu dekat atau jauh. Kalau jauh berarti apa? Dua titik hilangnya saya bikin jauh atau dekat. Kalau bendanya saya ingin dekat, jadi gini, saya melihat HP ini di sini, bukan disimpan di meja. Berarti titik hilangnya saya dekat atau jauh? Dekat. Ya. Misalnya di sini. Cuma filmnya jadi ekstrim karena bendanya kita dengan mata. Tapi ketika benda ini jauh, saya kasih titiknya di luar kertas. Jadi saya memberikan contoh yang paling dekat sama yang paling jauh, ya. Sisanya kamu boleh atur. Misalnya ini jangan lupa garis tengah. Terlihat nggak gitu? Ini kalau jauh, sudutnya tidak ekstrim lagi, tidak curam. Tapi kalau dekat curam, gini, sekitar 40 derajat. Ini saya nggak ada bilang. Nah gini, ini saya melihat penghapus ini dekat. Jadinya saya melihat perspektif ini sama. Tapi kalau benda ini jauh, si garis ini jadi pelan, jauh gitu. Jadi hal seperti ini teknis dan ini harus dicoba. Kamu, tapi nggak dicoba. Jadi memang di rumah harus ya. Coba kalau dekat, baru ya. Kamu memang harus mengalami itu, harus mengalami itu. Kira-kira ini bisa dipahami? Bisa. Masih ada lagi barangkali pertanyaan sebelum kita berpraktek? Ya Pak, Pak gimana cara nentuin tinggi sama rendahnya sudut pandang
tinggi. Ini sebetulnya sudah dijelaskan secara walaupun tidak mendetail, tapi di satu titik. Jadi Anda pasti penasaran kalau dua titik ini rendah. Nah sebetulnya si garis horizontal ini bebas gitu. Mau di bawah, mau di tengah, tapi yang aman itu di bawah, di tengah. Karena ketika benda itu harus menjadi bahan atau misalnya tugas untuk presentasi kamu, presentasi itu harus bentuk 3 dimensi, perspektif yang lain seperti ini. Ya, enak ya. Jadi kalau ini ada packaging Anda bisa mana begini kan, 3 dimensi. Tapi kalau begini, komunikasinya nyaman. Ya, karena nanti tulisan semua ada di sini. Ya, ini saya melihat dari mana? Dari atas dan dekat. Dari atas, dari ini dekat pula. Mata saya melihat sudut ini kunci. Tapi ketika benda itu saya jauhkan, terus tinggi saya di normal. Nah, kalau pertanyaannya, bagaimana menentukan tinggi rendahnya sudut pandang? Lagi yang mau bertanya? Saya Pak. Oke. Gimana cara nentuin ini tinggi rendahnya Objek sudut pandang? Objek atau sudut pandang? Sudut pandang. Sudut pandang. Oke, kalau kurang lebih objeknya ya. Jadi kalau sudut pandang ada akibatnya. Jadi artinya objek. Kita ada beberapa contoh ya. Jadi kalau ini kertas akibat, ini karena objek medianya adalah kertas, kita tentunya dari garis horizontal. Berarti saya agak jauh dari horizontal ini. Horizontal itu yang mana? Ini lantai, ya. Sana. Ya. Nah misalnya ini 1 pH, ini 1 pH, ini 2. Ya. Ininya sedikit. Pertanyaannya adalah Anda berada sejajar atau ada dia atau tidak? Lebih rendah. Iya, Anda melihat sesuatu yang lebih besar? Ya. Nah ini. Yang kedua, ini gimana? Sejajar, ya. Sejajar. Terus satu lagi, saya balik. Anda lebih tinggi, gitu, ya. Jadi bukan badan Anda yang fleksibel, nggak ada nahan. Jadi kalau di kenyataannya, ya, ketika Anda mengamati benda, Anda berada di atas bendanya, sejajar, atau ketika Anda di permukaan yang lebih rendah, atau posisi tubuh kita duduk atau jongkok, ya. Duduk saya melihat itu jadi sejajar, ya. Karena mata kita ada di tubuh orang atas, kecuali matanya ada satu, dua. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut cekak. Siapkan alat-alat gambarnya, tas, dan masih kecil. Nanti kita sisihkan. Oke? Siap.